Terkadang ya, dua merek Jerman terbaik itu ada dua kan. BMW dan juga Mercedes, mereka saling bersaingan. Salah satunya lebih condong ke luxury, salah satunya lebih condong ke sporty. Kali ini kita kedatangan di garasi Blok O ya, di garasi Blok O. Kita kedatangan unit yang lebih sporty. Sporty banget sih ini. As we can see, warnanya biru sekali. Ini merupakan salah satu menurut saya ya, mobil daily paling enak sekali untuk sehari-hari. Mobil daily ya, bener. Ini merupakan BMW G20 ya. Khususnya ini 320i yang M Sport. Keren banget warnanya, keren banget pastinya. Penasaran juga kan reviewnya? Yuk kita review aja. Gak usah panjang-panjang, short review lagi. Karena Anda lebih senang short review ya. Short review aja dari Garasi Blok O bersama gue Wira, tim media Garasi Blok O. Penasaran sekali? Mari kita coba review BMW G20 M Sport 320i LCI ya, tahun 2023. Let's go. Mesin istimewa dari BMW. Dan kita sudah masuk ke interior dari responsnya tuh BMW sekali ya. Nah, kita mulai dari tampang depannya ya guys. Tampang depannya itu benar-benar agresif sekali ya, sporty sekali. Dan juga terkhususnya karena ini merupakan edisi facelift dan juga ini yang 320, walaupun hanya 320 ya biasanya trim paling bawah. Ini bukan trim yang sembarangan karena ini trim M Sport ya. Sudah mendapatkan desain bumper yang baru ya. Kalau lebih dulu itu lebih membulat sepertinya, kalau ini tuh lebih ada tarikan garis ya, terutama tuh piung. Kidney grillnya itu juga agak sedikit berbeda. Masih aktif kidney grill, bisa membuka tutup. Ini lagi buka kan? Oh iya, lagi buka. Takutnya nutup blade. Mahen. Takutnya lagi nutup. Dan juga ini desain aktif kidney grillnya itu lebih besar dibandingkan yang dulu dan lebih lebar sedikit ya. Dan saya suka di sini ada aksen-aksen hitam. Aktif kidney grillnya juga warna hitam pastinya, dan ini membuat tampang depannya ini agresif sekali. Benar-benar kontras sekali dengan warna biru ini. M Portimao Blue itu keren banget ya, warnanya tuh beyond belief. Dan di sini sudah ada sensor depan juga jadinya, karena mobil ini juga sudah dilengkapi dengan Active Cruise Control ACC yang bisa terintegrasi dengan start stop system ya. Jadi bisa mengikuti mobil depan kalau lagi pakai pasang cruise control, nggak perlu gas rem lagi. Dan juga di sini sudah ada BMW LED juga, tidak ada laser light lagi sayangnya, tidak seperti di trim dahulu di Sport yang tahun 2019-2020. Tapi lebih mending sih dibanding yang trim setelahnya itu ada dynamic, itu kurang banget sih. BMW Indonesia suka sekali berubah pikiran. Kita ke siluet samping yuk. Dan kita ke siluet sampingnya sekarang ya. BMW LED di RL keren banget ya. Inverted L shape, bentuknya keren sekali. Dan juga kita dapat velg baru. Akhirnya dapat velg baru, desainnya lebih keren sekali ya. Ring 18, tapi ini dari desainnya tetap dari M Sport juga. Karena ini M Sport pack ya, M Sport. Jadi banyak M Sport sekali. Saya yang tidak dapat di kaliper dan juga big brake kits dari M Sport, itu hanya khusus 330. Walaupun ini ring 18 desainnya keren sekali ya, two tone seperti ini. Dibilangnya M Light Alloy Wheels ya. Dan juga tetapi ring 18 sih, jadi kayak kurang ngisi ke fender. Tapi ya overall ini desain baru dan lebih bagus juga. Di sini juga ada logo M lagi. Every inch of this body ada M-nya. Ini M. Dan juga untuk siluet samping sih tidak ada yang berbeda ya dari mobil ini. Sejujurnya terlepas dari logo M Sport ini. Dimensi juga sama. Untuk panjangnya itu 4,7 meter dengan wheelbase 2,8 meter, lebarnya juga 1,8 meter, 1,8 meter juga. Untuk dimensi sih so-so ya di LCI ini. Terlepas dari warnanya, saya tidak terlepas dari warnanya lagi-lagi, ini keren banget sih dari samping. Kalau apalagi perbedaannya kira-kira ya? Ini kita lihat ke belakangnya. Dan sekarang kita di eksterior belakangnya ya. Eksterior belakangnya mungkin kalau dari sini lampunya sama persis ya. Full LED, bentuknya L seperti ini, memanjang. Di sini ada badge 320i, sama persis sebetulnya bentuk dari bagasi, mulai dari bagasi dan juga taillight, lampu belakangnya sama. Namun sudah mendapatkan bumper dengan desain baru ya. Desain baru ini lebih membulat jadinya, dan juga di sini ada aksen hitam di bawah sini.
dengan ala diffuser ya. Mungkin tidak asli diffuser ya. Diffuser tidak asli, but at least tidak seperti yang minggu lalu sepertinya ya. Di review C300 AMG W206 saya, cek deh mendingan, itu banyak palsu-palsu kalau ini asli ya. Ini knalpot beneran keluar knalpot 2 seperti ini keren banget ya. Kalau saya pegang, beneran panas jadinya. Jadi jangan Anda pegang ya kalau Anda punya mobil ini, karena ini beneran asli. Ini bukan knalpot bohong-bohongan. Overall desain belakangnya ini lebih keren ya. Saya lebih suka. Lebih manis, jadi lebih sporty juga pastinya. Cocok dengan tema mobil ini ya. Dan juga cocok dengan tema brand ini. Sporty sekali. Overall kalau misal kita lihat ya, G20 tuh di versi Asia itu tidak terlalu banyak berbeda karena apa sebetulnya? G20 itu merupakan salah satu sasis BMW yang sangat-sangat benar, saya bisa bilang benar-benar rigid sekali. Sasis yang benar-benar refine dari BMW. 50% lebih rigid daripada sebelumnya F30. Namun lebih enteng dibanding F30. Desainnya pun manis juga. Benar-benar sasis yang sangat luar biasa. Kenyamanannya pun bertambah, namun juga ada downside-nya yang nanti akan saya bahas sedikit ya, dibandingkan F30 menurut saya pribadi ya. Namun overall ini merupakan sasis yang luar biasa juga, versinya pun juga banyak. Ini G20, ada juga yang versi long wheelbase di China itu aneh tuh, G28, bentukannya jadi mirip seri 5. Dan juga ada yang wagon juga. Namun karena ini yang G20 merupakan sebuah sedan, namun benar-benar sasis yang sangat-sangat refine. Dan juga apalagi sih potensinya? Yuk kita ke sektor mesin. Ini ada mesin yang luar biasa dan sangat tunable untuk Anda. Nah, ini dia mesin istimewa dari BMW. 2000 cc inline 4, compact dengan kode B48. B48 itu merupakan suatu usaha bertahun-tahun dari BMW yang notabene ya, masternya itu mereka tuh benar-benar mastering inline 6 ya. Inline 4 itu M43 yang dulu dibilang orang-orang reliable, sebetulnya reliable tahan banting karena blok besinya. Namun lama-kelamaan pasti kurang power. Saya pernah merawat M43 dan itu kurang power. Setelahnya ada N42, hobinya rembes. N20 timing chain issue. B48 halus, tenaganya ada. Tuning potensialnya benar-benar ada, banyak tuner-tuner yang bisa ekstrak B48-nya sampai 500 horsepower. Mesinnya halus, powernya linear, enak, reliable, tidak ada masalah-masalah terdahulu lagi dari mesin-mesin inline 4 sebelumnya. Dan ini juga horsepowernya kalau di 320 ini ada 184 PS, torsinya 300 Nm. Bisa lebih jika dituning dengan benar. Mesin yang sangat luar biasa kalau saya bilang. Dan juga dipasangkan dengan transmisi yang sangat enak-enak sekali ya. ZF8 Transmission sudah reliable, terkenal dengan reliabilitasnya dan juga kehalusannya dan juga kecepatannya. Karena ZF8 itu dipasang juga di M4 dan M3 sekarang itu. Dengan tuningan yang berbeda, tetapi it's the same transmission. Benar-benar BMW itu memang sudah forte seperti ini. Dan juga dipasangkan di chassis G20 ini benar-benar rigid sekali pastinya. Luar biasa kalau menurut saya. Ke interior banyak yang beda. Dan kita sudah masuk ke interior dari G20 ini, G20 LCI 320i M Sport LCI. Wow, banyak sekali yang berbeda karena ini trim M Sport. Sudah dapat setir M Sport juga, tidak ada di terdahulu, walaupun di trim yang 320 Sport itu tidak ada. Di sini ada, jadinya kita juga dapat ini dinamakan BMW Live Cockpit. Kata mereka itu live cockpit ya. Di sini juga ada desain shifter baru ya, hanya seperti tuas seperti itu, bisa di plek pindahnya itu seperti itu. Dan juga di sini overall itu sama, kualitas bahannya juga oke sekali. Dan di sini itu joknya keren sekali ya, saya suka. Di samping itu kulit, tapi di tengah itu Alcantara. Keren banget di sana, jahitan-jahitannya juga bagus. Dan di sini di joknya nanti akan saya sorot ya, ada logo M. Anda bisa lihat sendiri, jok ini keren sekali ya. Dan juga di sini ada layar besar. Ini bagian dari live cockpitnya, live cockpit BMW dengan juga layar digital seperti ini untuk speedometer dan juga BMW curve display. Ini tidak lurus tegak seperti itu, tapi curve. Nih,
Jadi bener-bener sejujurnya seri 3 itu terutama ya, dari dulu sampai sekarang itu kokpitnya sangat driver oriented. Ini masih driver oriented sih dia, karena curve displaynya ini. Saya sangat senang sekali di kokpit ini. Dan juga di sini ada ini juga, pastinya fiturnya sudah lengkap semua. Dan juga sudah mendapatkan iDrive 8. iDrive 8 interface-nya tuh cepat, responsif. Saya pencet ini langsung, tidak ada lag sama sekali. Dan juga banyak sekali menu-menunya di sini, message, telepon, live vehicle. Interface-nya pun juga sangat mudah dimengerti dan juga bentuk-bentukannya keren sekali. Mobil yang benar-benar luar biasa. Batas interiornya juga bagus, masih bagus. Khas BMW. Plastiknya itu walaupun ada beberapa bagian plastik ya, wajar-wajar saya, tapi saat dipegang itu masih solid gitu loh. Sayangnya tidak mendapatkan sunroof. Namun ya tidak apa-apalah. Mendapatkan setir baru seperti ini enak sekali digenggam. Dan di sini ada tombol untuk cruise controlnya juga. Aktif cruise control, bisa menjaga jarak, bahkan bisa maju dan stop juga sendiri. Overall it's an improvement juga ya. Warna-warna ambient lightingnya juga banyak yang baru di sini. Mobil yang benar-benar luar biasa. G20 jadi tidak biasa lagi. Yuk, ini kita ke belakang. BMW ini juga enak juga loh di belakang. Dan juga kita sekarang ke bagian belakang dari 320 M Sport LCI tahun 2023 ini. Mobil yang benar-benar enak sekali. Di belakang masih lengkap semua. Sini ada cup holder dan juga di sini ada untuk mengatur suhu dan juga arah angin dari AC penumpang belakang. Dan juga dapat slot USB Type-C 2 di sini ya. Beda juga dengan C-Class yang biasa disediakan ke Ray. Namun di sini tidak. Karena ya orientasinya lebih sport pasti ya. Namun saya lebih suka, sejujurnya saya lebih suka, bukan karena saya fanboy BMW ya, saya suka juga beberapa Mercy. Saya juga suka Mercy. I appreciate when a car maker build a good car gitu loh istilahnya. Saya sangat mengapresiasi itu. Saya tidak fanboy merek, namun beruntungan alhamdulillah ya dari dulu saya seringnya kena BMW, jadi suka BMW. Namun saya lebih suka duduk di belakang dari 320. Kursinya itu lebih menopang istilahnya dibandingkan di C-Class. Terutama saya suka kalau misalnya lutut siku bagian sini nih, bagian sendi itu ditopang di sini. Saya lebih nyaman jadinya dan juga sedikit lebih rebah. Ini juga enak dan di sini juga sudah dapat alcantara dan kulit lagi ya. Joknya sama seperti di depan pastinya. Benar-benar what a nice place to be. Sayangnya tidak ada tray belakang elektrik dan juga tidak ada tray yang bisa menutup situ, but it's okay asalkan Anda mempunyai kaca film yang bagus kan. Yuk kita mending lanjut lagi ke experience berkendara ya, karena itu merupakan salah satu tujuan Anda membeli BMW ya kan, apalagi BMW biru dengan Portimao Blue ini. Tampil gaya dengan kenyamanan berkendara. Let's go. Dan sekarang kita mulai saja review berkendara ya, test drive, tes jalan dari BMW 320i M Sport LCI tahun 2023. Mobil ini luar biasa sekali rasanya ya. Ada sedikit peningkatan dari sisi rigiditas bodi, itu berasa sekali ya. Lebih tajam dibanding F30. Nah, nikung tajam gitu, setir responsnya tuh BMW sekali ya. Nah, saya begini langsung gini benar-benar piu gitu, tajam sekali rasanya. Dan juga pastinya posisi mengemudinya itu enak sekali, hampir semua bisa diatur. Namun yang dibandingkan C200 atau C300 ya, walau 206 205 masih manual pengaturannya, tapi ya it's not a bad thing. Teleskopiknya juga jauh dan juga setir M Sport ini benar-benar tebal, enak sekali digenggam dengan pedal shift di sini untuk jika Anda ingin tiba-tiba ingin mode manual ya bisa. Dan juga surprisingly desain live cockpit ini nih enak sekali ya. Karena layarnya curve, jadi kalau misalnya saya ingin mengganti lagu atau ingin menyeting AC ya, yang dimana di sini menyeting AC itu lewat layar touchscreen ini, Anda tidak perlu hanya tinggal menoleh begini, enak sekali. Pandangannya langsung ke sini. Ada sisi positifnya juga ya. Dan juga speedometer baru ini keren sekali sih. Ada logo M juga tuh dengan warna merah biru. Dan juga dulunya sih itu ya ungu gelap ya. Dan juga untuk tarikannya ya 320 cukup lah untuk hari-hari ya. Dan surprisingly juga untuk irit bahan bakar bisa dibilang irit ya. Jika Anda berjalan santai tipikal biasa bawa dalam kota itu 110, 111 itu mudah sekali ya. Jika keluar kota bisa 115 lebih, itu mudah sekali, sangat mudah bisa dibilang ya. Dan juga mesinnya halus. Namun salah satu kritik saya ya,
rigiditas sasis ini ya, itu lebih dibandingkan F30 ya. F30 itu bandingannya agak sedikit, ada bandingan-bandingan nyaman atau terlalu membalnya itu masih ada. Tapi kalau G20 itu lebih stiff sekali. Yang saya pertanyakan, rigiditas sasisnya kan bertambah ya. Karena akan ada bahan aluminium dan juga high tensile steel yang benar-benar kuat, itu menambah kekakuan dari sasisnya itu sendiri. Sasis monokoknya lebih rigid. Ditambah lagi 50-50 weight distribution khas BMW pastinya. Jadi handling itu enak sekali. So, kenapa harus menambah strut atau sistem suspensi yang lebih keras? Menurut saya tuh itu agak tidak perlu jadinya ya. Jadi bandingannya tuh kaku sekali jadinya, terlalu kaku kalau saya bilang. F30 tuh sudah pas sekali bandingannya. Menurut saya ya. Tidak terlalu kaku tapi tidak terlalu empuk. Jadi begitu kita kena kontur jalan yang tidak rata atau ada lubang-lubang sedikit. Nah, seperti itu tadi tuh. Kalau F30 tuh blek gitu. Enak. Dewasa sekali. Tapi kalau ini jadinya terlalu kaku, jadi blek. Rebound ke atasnya itu keras sekali jadinya. Saya tidak mengerti sih BMW kenapa mengkeraskan lagi suspensinya. Sistem suspensinya itu dibuat lebih keras lagi dibanding F30, yang dimana seharusnya karena sasis monokoknya itu lebih kaku, tidak perlu dibuat sampai terlalu kasar seperti atau keras seperti itu. Jadi agak terlalu lebih keras. Namun ya overall transmisi ZF8 transmission ini benar-benar kencang sekali, perpindahannya halus, mesinnya pun tenaganya cukup, tidak terasa underpower. Mungkin kadang Anda gemas saja kali ya karena ini bawa BMW ya, jadi lebih gemes, jadi lebih pengen ngegas lebih dalam. Itu sebabnya kan ada 330 ya, dan juga posisi mengemudi itu lebih dibanding F30 ini posisinya lebih enak, lebih setirnya lebih pas, pengaturannya, joknya juga. Saya suka kalau misalnya saya menyetir itu pendek sekali ya, paling pendek, dan agak bagian depan itu bukan bagian lumbar ya, bagian knee supportnya itu lebih tinggi sedikit, jadi agak begini, posisinya agak begini. Ini pas sekali, tidak terasa capek. Kalau misalnya saya mesti ke Surabaya hari ini sekarang, pasti kalau nyetir ini menyenangkan sekali menurut saya ya. Dan juga walaupun audionya belum Harman Kardon, surprisingly enak suaranya, cukup lah gitu. Wow, saya ingin sekali mobil ini. Buat hari-hari ini pasti sangat enak sekali. Dan juga dilihat dari luar dengan warna M Portimao Blue ini, dan juga kilometernya yang masih sangat wajar lagi. Kapan lagi Anda punya mobil bekas rasa baru hanya di garasi Blok O kan? Ini masih min sekali. Dan juga untuk garansi dan juga free service dari BMW pun masih aktif, dan pastinya bisa Anda perpanjang juga. What a nice place to be and what a nice car ya. Saya ingin sekali untuk harian mobil ini. Dan kita sudah sampai di penghujung dari review singkat ini. Review singkat dari BMW 320i M Sport LCI tahun 2023. Menurut saya ini improvement yang bagus sekali ya. Tampilan lebih bagus. Dan juga walaupun BMW Indonesia suka mengubah-ubah spek seenaknya kadang-kadang ya. Down spec atau tiba-tiba speknya lebih bagus. Namun ini merupakan mobil yang overall mengasihkan sekali, dan juga mobil daily yang sangat menyenangkan, dengan berbagai kekurangan dan juga banyak kelebihannya. Dan pastinya mobil ini masih bagus sekali, sangat-sangat bagus sekali ya, dengan dibalut warna M Portimao Blue. Dan pastinya kami menyediakan servis yang sangat luar biasa sekali di garasi Blok O. Bengkel sendiri ada, polesan ada, free detailing untuk deal hari ini, dan juga Anda bisa konsultasi pajak bersama kami juga, pajak kendaraan pastinya, bukan pajak penghasilan. Dan juga nanti kami pasti akan dibantu dengan sales kami yang informatif, dan juga 3 cabang kami yang banyak sekali. Dan pastinya walaupun masih warranty dan juga free service dari BMW Indonesia, pastinya sudah dijamin oleh Autospector, jadi bebas tabrak, bebas banjir, dan juga pastinya mobilnya bagus sekali deh pokoknya. Penasaran kan pastinya? Dan juga masih banyak unit-unit kami yang banyak sekali di sini. Anda bisa lihat langsung di 3 showroom kami pastinya. Kami tunggu kedatangan Anda. Thank you for watching. Gue Wira, tim sosial media garasi Blok O. See you in the next video. Let's go.